Dalam bukunya Atlas Wali Songo, Profesor Dr. Raden Ngabehi Agus Sunyoto menyatakan bahwa pribumi Nusantara Indonesia itu di zaman dahulu adalah pembangun peradaban yang luar biasa. Navigasi kita 60.000 tahun silam. Di zaman, mohon maaf karena ini masalah Habib ya, mereka tidak jelas kerjaannya apa namanya, apa menggembala kambing atau apa. Kita sudah membangun peradaban-peradaban yang luar biasa. Piramid tertua bukan di Mesir tetapi di Gunung Padang, Jawa Barat. Kita membangun candi Buddha terbesar di dunia. Kita membangun candi Hindu terbesar di dunia. Kita memiliki banyak masjid terbanyak termegah di dunia. Kita menjadi penganut pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Penduduk pribumi Nusantara membangun peradabannya dengan harga dirinya, dengan segala jiwa dan kebesaran dari leluhurnya, di mana semua substansi kebenaran bisa diserap dengan tidak melupakan akar tradisi bangsanya. Semua agama-agama impor yang datang menyatu dengan spiritualitas Nusantara menjadi warisan yang adiluhung di seluruh dunia. Pada saat Sriwijaya menjadi pusat peradaban agama Buddha, tercatat Dharma Kirti menjadi seorang tokoh sufi agama Buddha yang sampai sekarang kitabnya dipakai menjadi sumber spiritualitas hingga di Tibet sana. Pada saat peradaban Nusantara dibangun, Imperium Majapahit bisa berdamai, imperium yang Siwa Buddha bisa berubah menjadi Kesultanan Demak dengan cara yang damai dan bermartabat. Adalah fitnah dari para penjajah kalau kemudian Majapahit runtuh karena diserang oleh Raden Patah. Majapahit runtuh karena perang perebutan kekuasaan antara Girindrawardana dengan raja terakhir Majapahit, yang itu adalah bukan keturunan laki-laki dari Raden Wijaya, sehingga kemudian berpindah, yang satunya di Belambangan, satunya ada di Daha. Pada saat terpecah belah menjadi banyak negara, itulah kemudian Demak menyelamatkan Majapahit untuk kemudian menjadi sebuah imperium Islam yang di timur jauh yang sangat luar biasa, di mana menyerang Portugis 2 kali di Malaka, membantu Aceh, yang kedua membantu Malaka, kemudian menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Perlu Bapak Saudara ketahui, ketika Demak menyerang Portugis, seorang Adipati Jepara putri Sultan Trenggono yaitu Ratu Kalinyakmat mengirimkan 300 kapal Jung Jawa yang berisi 15.000 pasukan. Dalam buku Suma Oriental karya Tome Pire, seorang bendahara dan nahkoda kapal, asisten pribadi dari Albuquerque, Gubernur Jenderal Portugis di Timur Jauh, mengatakan bahwa kapal Anunciada, kapal terbesar dari Portugis, seperti rakit di hadapan kapal-kapal Jung Jawa. Meriam-meriam dari Portugis tidak bisa menembus lambung kapal Jung Jawa. Kebesaran Nusantara ini sekarang di mana? Tidak ada suatu bangsa pasca Perang Dunia Kedua yang mendapatkan kemerdekaannya dengan melakukan perang puputan, perang Sampyuh, merebutnya, kecuali di Indonesia. Inggris menang Perang Dunia Kedua tidak kehilangan satu perwira pun, tetapi di bumi Nusantara kehilangan 2 jenderalnya. Di mana sekarang semangat kita sebagai bumi putra Nusantara? Ketika Mongol menguasai dunia, Mongol hanya gagal di Mamluk Mesir sama tersapu badai di Jepang. Mongol gagal 2 kali ketika mau menyerbu Nusantara. Di zaman
pertama Raden Jaya Wijaya, pertama kali berdirinya Majapahit Raden Wijaya, yang kedua di zaman Jaya Negara. Bahkan sebelum era sebelumnya raja terakhir Demak ketika diancam Mongol diiris telinganya sama Raja Kertanegara. Di mana sekarang harga diri pribumi Nusantara? Padahal kita tadi menyanyikan setiap acara, setiap waktu kita menyanyikan, bangunlah jiwanya, bangun jiwanya dulu, baru bangun badannya untuk Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Di mana jiwa kita sekarang ini? Bapak Ibu Saudara, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada sebuah hutan, ini dongeng ya, ada sebuah hutan. Hutan itu dihuni oleh kawanan kambing. Kemudian datanglah sekelompok serigala, dan serigala ini sering membunuh kambing-kambing itu. Kemudian kambing ini berunding untuk kemudian mengirimkan duta, hei serigala, janganlah engkau berlaku jahat kepada kami, kamu memakan saudara-saudara kami. Tapi apa? Duta yang dikirim itu malah dimakan sama serigala. Bagi kambing jahat enggak? Serigala itu jahat. Tapi bagi serigala, wajar nggak dia makan kambing? Wajar. Kenapa kok wajar? Karena susunan DNA genetik antara kambing dan serigala tidak sama. Kambing susunan genetiknya tidak mau makan daging tetapi makan rumput. Tetapi serigala susunan genetiknya itu dirakit oleh Tuhan untuk menjadi hewan karnivor, hewan memakan daging. Jadi begitu juga manusia. Apakah ini menyalahi suatu riwayat bahwa setiap manusia itu diciptakan menjadi baik? Iya, benar. Setiap manusia ketika bayi itu menjadi seperti kain yang putih. Orang tuanya lah, lingkungan lah, pendidikan lah yang membuat kain yang putih itu, kertas putih itu menjadi berwarna apa. Tetapi ingat, ada susunan genetik yang ini akan mempengaruhi seseorang itu akan punya sifat apa. Contoh, kita mencarikan calon menantu saja, jangan sama dia. Kenapa? Itu bapaknya suka kawin. Nanti anak kita di poligami. Contoh. Ini tidak menyindir, tidak menyindir yang lain. Jadi begitu. Terkait jadi cerita tadi itu poin pertama yang bisa kita tangkap bahwa ada organisme atau ada individual atau ada suatu rumpun bangsa yang ini memang memiliki karakteristik tertentu, non sewu, susunan genetik tertentu pada kromosom tertentu yang ini gen mata. Ini bisa susunan DNA-nya bisa membuat mata sipit, mata lebar, mata kornea berwarna hitam, mata berwarna biru. Susunan DNA ini bisa mempengaruhi fisik. Pertanyaannya, mungkin tidak mempengaruhi jiwa atau kepribadian seseorang? Sangat mungkin. Kenapa? Karena yang berbicara adalah ilmu pengetahuan, yang berbicara adalah penelitian. Gen jahat ini pernah diangkat oleh seorang profesor namanya Gerhard Roth di Jerman, di Bremen. Dia melakukan penelitian atas inisiasi atas biaya dari pemerintah Jerman untuk menyelidiki apakah ada gen jahat pada manusia. Sumber dari objek penelitiannya adalah para kriminal napi kelas berat di Jerman. Dalam suatu ruangan khusus diukur gelombang otaknya dengan disinari sinar X, kemudian dilihat bahwa mereka-mereka ini diputar film yang brutal, yang sadistis, pembantaian atau apa. Seharusnya ada gelombang otak itu akan gelombang tempat otak kasih sayang itu sudah terdeteksi, ilmuwan sudah paham itu, bukan urusan kita, urusan ilmuwan, urusan ahli otak, ahli saraf, neurologi. Itu harusnya berpendar untuk orang itu jijik atau muak atau memalingkan mukanya. Tetapi para kriminal, orang-orang jahat ini justru menikmatinya dan seolah-olah tidak ada reaksi apapun. Dari citra sinar X itu kelihatan ada suatu massa hitam di jidat. Itu ditemukan pada mereka, namanya lobus frontal. Jadi di lobus frontal depan jidat ini itu ada semacam citra hitam.
Dan Rasulullah sebenarnya sudah mengatakan ini 14 abad yang silam dalam mensifati orang-orang Khawarij yang katanya jidatnya hitam. Apakah itu konotatif atau makna denotatif? Silakan diartikan sendiri. Demikian juga Dajjal yang katanya ada citra hitam bertuliskan kaf, fa, dan ro. Jadi Rasulullah sudah menemukan itu, menyampaikan itu 14 abad yang silam, sebelum Profesor Dr. Gerhard Roth dari Jerman itu memberikan ulasannya. Manusia bisa menjadi jahat karena lingkungan, karena mental terganggu, dan karena psikopat murni. Psikopat murni artinya ada individual yang memang diciptakan dia menjadi orang jahat. Dan ini banyak di dalam ilmu psikologi ada semacam adagium. Sangat mungkin Tuhan menciptakan manusia dilahirkan untuk menjadi jahat. Seperti serigala tadi. Bagi serigala merobek-robek ketika dia membunuh itu adalah hiburan bagi dirinya. Ada psikopat yang suka nun sewu ngintip perempuan mandi, atau suka kleptomania, suka mengutil atau mencuri. Ini adalah gangguan kejiwaan. Bisa dari lingkungan, bisa dari traumatik, bisa dari susunan DNA-nya, dan ini sangat mungkin terjadi. Kemudian kita akan mengangkat tentang gen jahat lagi, bahwa Profesor Michael Pollan dari Universitas Buffalo New York itu meneliti 700 orang dari napi itu. Kemudian Dr. Myri Levitt, namanya Levitt berarti orang apa? Yahudi Ashkenazi, Yahudi bule, nah, gitu. Beliau juga meneliti dari genetika umum pria Kaukasia. Catat, Kaukasia. Nanti kita ulas Kaukasia itu apa. Pada varian alel gen MAOA atau monoamine oksidase A. Ketika aktivitas gen ini itu rendah MAOA-nya, maka seseorang lebih mungkin untuk menjadi seorang yang jahat. Jadi artinya seseorang jahat atau tidak itu juga bisa dipengaruhi oleh susunan genetiknya atau sifat rasnya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam kajian yang lebih dalam. Bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ilmuwan itu sudah melakukan pemetaan banyak suku bangsa, banyak keturunan di seluruh dunia ini. Kita akan mengupas dua saja. Yang pertama adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu punya 3 istri. Dari 3 istri berarti punya 3 garis keturunan. Dari Sarah melahirkan Ismail, dari Ishak melahirkan nanti Bani Israel 12 suku putra Yakub, dari Keturah nanti melahirkan Madiani termasuk Nabi Syuaib kalau nggak salah. Dan itu kita akan bahas 2 saja. Dari Quraisy itu sudah ditemukan kode DNA-nya, yaitu semuanya dari Ibrahim ini ketika dites DNA keturunan-keturunan ini itu haplogrupnya harus J1. Nanti kita jelaskan. Ismail memiliki kode L859, sementara Ishak L860. Jadi bisa dipetakan leluhur kita itu. Nanti kita jelaskan tes DNA apa yang bisa presisi sampai Nabi Adam menentukan kita keturunan siapa. Sementara dari Quraisy itu nanti akan melahirkan Bani Hashim FGC 8703 dan Imam Ali FGC 10500. Kenapa dinamakan FGC 10500? Itu pengkodean ini urusannya pakar genetik, tetapi bisa dijelaskan. DNA itu hanya terdiri dari 4 nukleotida, basa nukleotida, yaitu adenin, timin, sitosin, guanin. Di mana adenin akan pasangan dengan timin, sitosin akan pasangan dengan guanin. Pada Imam Ali, jadi keturunan dari Ahlul Bait Nabi, dari Hasan Husain, atau keturunan Ali yang lain yang bukan dari Fatimah, yaitu Sayyidina Abbas, itu sudah diketahui. Jadi gini, contohnya gini, dari keturunan Ali di tes DNA nanti akan ketahuan titik
MRC-nya, time most recent ancestor, atau kakek yang sama di titik apa, kode DNA-nya apa, yaitu FGC 30416. Ini hanya ada di keturunan Husain. Di keturunan dari Hasan juga sama, nanti ketemu di titik apa. Dari keturunan Ali, bukan Hasan Husain, itu juga diteliti. Sayyidina Abbas bin Ali bin Abi Thalib, itu juga ada kode genetiknya, yaitu FGC 38790. Sementara Ali sendiri sebagai pancer pusat keturunan dari Ahlul Bait Nabi, terutama Hasan dan Husain, itu jadi gini, tes DNA itu ada 3 macam. Yang pertama meneliti garis ayah ibu atau parental. Jadi parental DNA dari garis ayah ibu, yaitu 22 pasang kromosom. Ini bisa menentukan ras. Contoh misalkan ketika Profesor Herawati Sudoyo melalui lembaga LIPI Eijkman itu meneliti beberapa pesohor Indonesia termasuk Najwa Shihab, ketahuan bahwa Najwa Shihab ini perempuan ya, berarti dia tidak punya kromosom Y. Kromosom Y hanya pada laki-laki. Itu persentase rasnya ketahuan. Ternyata persentase rasnya cuma berapa? 3%. Alhamdulillah saya sudah diskusi sama TB Nur Fadil dengan Profesor Hera di kantornya. Jadi kita tahu banyak. Dan itu hanya disebutkan daerahnya saja, yaitu 48% dari Asia Selatan. Nanti kita jelaskan siapa ini Asia Selatan ini. Kemudian 33% dari Afrika Utara, yang lain campuran. Tapi ras Arabnya cuma 3%. Bayangkan seorang Najwa Shihab, anaknya Quraisy Shihab, ibunya Asegaf, mereka saling kawin-mawin di antara sesama Bani Alwi. Ternyata Arabnya cuma 3%. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Bahwa Bani Alawi ini, Bani Alwi bin Ubaidillah ini bukan orang Arab. Itu kesimpulannya. Kemudian tes DNA yang kedua adalah mtDNA, mitokondria DNA. Di dalam sel itu ada namanya mitokondria. Di sini jejak ibu, dari ibu kita ke ibunya lagi hingga ke ibu Hawa. Ini jejaknya ada. Kemudian ada lagi dari kromosom Y. Kromosom Y ini hanya diturunkan dari ayah, anak laki-laki, ke cucu laki-laki, ke buyut laki-laki. Dari Nabi Adam hingga laki-laki terakhir sebelum bumi kiamat, itu nanti akan terdeteksi. Jumlah kromosom Y adalah sekitar 59 juta deret DNA. DNA keseluruhan 23 pasang kromosom ini sebanyak 3 miliar. Hanya kromosom Y saja ini sejumlah sekitar gampangnya 60 juta lah, 60 juta deret DNA. Dan pada titik Imam Ali, keturunan semua Imam Ali bin Abi Thalib, pada koordinat ke 20.706.147 itu telah terjadi mutasi yang sebelumnya dari Nabi Adam hingga sebelumnya itu masih timin, itu berubah menjadi sitosin. Dinamakan haplogroup karena memiliki kode SNP, single nucleotide polymorphism. Gampangannya deret DNA khusus, gitu aja. Nanti dijelaskan kalau ada yang tanya, nanti kita jelaskan. Jadi SNP punyanya haplogroup J ini khusus, tidak ada di yang lain. Haplogroup G punya SNP khusus sekian 100 lebih SNP khusus yang tidak ada di haplogroup yang lain. Dan ini bisa menentukan seseorang itu lebih dekat kekerabatannya dengan siapa dan keturunan siapa, dan garis leluhurnya di titik timeline berapa ribu atau berapa ratus tahun silam. Ini bisa dideteksi. Sebegitu presisinya catatan Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan Mbak Alwi? Mbak Alwi ini jangankan haplogroup J yang orang Arab, mereka haplogrupnya adalah G. Jadi mereka sama sekali bukan orang Arab. Jadi melenceng jauh. Ini yang bicara ilmu pengetahuan, Pak ya. Dan ada jurnal ilmiahnya. Kalau mau membantah tidak bisa, hanya katanya framing bla bla bla, tidak bisa. Harus dengan ilmu pengetahuan, harus dengan jurnal ilmiah. Ini namanya menyangga dengan bermartabat.
tidak katanya-katanya, tidak melakukan framing gelap atau mencoba untuk mengkaburkan tes DNA. DNA ini sangat presisi, apalagi kromosom Y yang tidak berekombinan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa memanipulasi catatan manusia. Sekarang saya mencatat keturunan Diponegoro, 200 tahun kemudian akan menjadi manuskrip, betul nggak? Tetapi ketika dites, apakah di zaman sekarang keturunan Diponegoro mengkonfirmasi saya sebagai keturunan Diponegoro? Ternyata tidak. Kemudian catatan saya hingga ke Diponegoro ada nggak? Ternyata tidak ada. Maka berarti saya telah batal menurut sejarah dan kajian pustaka. Tetapi kalau ternyata saya tidak punya catatan keturunan Diponegoro, mungkin karena perang kakek saya tercerai berai, jangankan ngaku keturunan Diponegoro, bisa makan, bisa selamat hidup saja sudah alhamdulillah. Jadi zaman dahulu leluhur kita banyak menyembunyikan nasab karena apa? Karena memang risikonya nyawa, sehingga kita merasa yang penting aku kenal mbah buyutku lah, seperti itu. Bahkan banyak di beberapa pelarian Trah Mataram yang ke timur itu catatan nasabnya dibakar. Tetapi dengan tes DNA, panjenengan semua akan terdeteksi apakah panjenengan bersaudara dengan Mbah Mufid yang terahnya Sambernyowo, apa panjenengan bersaudara dengan Tubagus Nur Fadil, dengan Kiai Nawawi, dengan dengan Kiai Imaduddin yang keturunannya Sunan Gunung Jati. Dengan tes DNA akan ketahuan itu semua. Itulah presisinya catatan Tuhan. Pertanyaannya, apakah garis nasab jauh ini itu presisi? Baik, saya akan ungkap sebuah kisah. Yang kisah ini sekarang menjadi sempat heboh, sempat menjadi polemik 200 tahun dalam sejarah negara adidaya Amerika Serikat. Tetapi pada abad ini itu sudah terjawab semuanya, yaitu yang namanya Jefferson-Heming kontroversi. Presiden ketiga Amerika Serikat Jefferson ini menjadi duda pada umur 39 tahun. Pada tahun 1782 dia menjadi duda. Kemudian pindah menjadi dubes Prancis tahun 1787. Kemudian istrinya meninggal kan. Kemudian istrinya bernama Martha ini punya saudara beda ibu. Bapaknya tuan tanah, punya 120 budak, punya 11.000 hektar tanah, dan salah satu istrinya bernama Betty melahirkan anak bernama Sally. Sally ini berarti campuran nun sewu, budak di Amerika apa Pak? Kulit hitam. Kalau saya nyebut negro nanti rasis ya. Kulit hitam. Jadi Sally ini campuran kulit hitam. Sally ini ikut Presiden Jefferson umur 14 tahun. Dan disinyalir umur 16 tahun dikumpuli secara rahasia dan melahirkan 6 orang anak. Selama 200 tahun keturunan Jefferson dari Martha yang kulit putih ini menolak bahwa punya saudara dari si Sally yang budak kulit hitam ini. Lama ini 200 tahun menjadi kontroversi. Tetapi dengan tes DNA akhirnya ketahuan bahwa keturunan dari Jefferson dari kulit putih yang bernama Martha ini dengan Sally ini ketika dites DNA sesama garis lurus laki-lakinya punya Y-DNA, punya kromosom Y-DNA haplogrupnya T. Dan banyak kode-kode SNP-nya mereka ketemu semua. Artinya tidak bisa mengelak lagi bahwa yang kulit putih ini harus mengakui mereka-mereka yang kulit hitam sebagai saudaranya dari garis keturunan Jefferson, Presiden Amerika ketiga. Inilah catatan Tuhan. Dan ini bisa menjawab apakah catatan tes DNA Y-DNA ini bisa menjawab garis keturunan jauh. Sangat bisa dan pasti bisa. Gusti Allah tidak pernah lalai mencatat takdir kita, tidak pernah lalai mencatat siapa nasab leluhur kita. Untuk itulah kemudian Allah telah menyiapkan semua perangkatnya, telah memberikan semua ilmu pengetahuan itu kepada kita yang harus kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, membaca DNA ini ilmu kemarin, ilmu yang sudah usang, ilmu yang gampang banget. Ibaratnya dikasih manuskrip dibaca, oh saya ngerti bahasa Ibrani, baca. Saya ngerti bahasa Aramaik, saya baca. Bahasa Suryani saya baca. Ilmu yang usang.
ilmu DNA sekarang itu sudah restriksi and rekombinan, sudah memotong dan merakit DNA untuk kepentingan yang jauh lebih baik. Misalkan ada seorang yang ini dalam keluarganya rentan kena penyakit flu tulang atau tulang keropos, diteliti pada kromosom kesekian di dengkulnya yang sebelah kiri itu gampang keropos. Seorang pakar genetik ini bisa memotong beberapa untai asam nukleotidanya yang tidak menguntungkan, dipotong kemudian disambung dengan yang lain untuk nanti dikawinkan sperma ini dengan dengan ovum, sehingga nanti akan melahirkan seorang bayi yang tidak lagi punya tulang yang keropos. Itu sudah seperti itu. Sport science di Jepang itu sudah seperti itu. Calon bayi-bayi itu Messi contohnya ya, bisa ngereng, bisa kendang luar biasa walaupun pendek, walaupun kecil, itu diteliti DNA-nya apa dia bisa seperti itu. Itu bisa. Bayi-bayi itu dirakit supaya seperti jadi Messi. Kalau pernah belajar filsafat, Nietzsche menyatakan Ubermensch atau Superman itu bukan suatu khayalan. Bisa kita merakit bayi-bayi kita supaya bisa lebih baik. Nun sewu, saya pesek, istri saya pesek. Ketika kemudian mau membuat bayi tabung, dirakit supaya hidungnya bangir, dipotong untaian DNA-nya yang tidak menguntungkan, itu bisa supaya hidungnya bangir. Seperti siapa? Seperti tadi siapa? Ada Baraja tadi, Al Irsyad yang selalu didolimi Pak Alawi. Bisa, itu sangat bisa. Itulah ilmu pengetahuan sekarang. Jadi sangat bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai sebuah entitas bangsa di mana dulu orang asing itu menjadi warga negara kelas 5 di Nusantara ini. Jadi orang asing dulu di Indonesia ini, di Nusantara ini tidak boleh usaha tanpa mengajak orang pribumi, harus berbagi hasil dengan pribumi. Sekarang kita terkena namanya inferiority complex, yaitu perasaan rendah diri karena kelamaan dijajah. Mohon maaf, bangsa Mongol itu besar-besar. Kita bisa mengalahkan Mongol berarti orang Jawa dulu badannya besar, Pak. Tetapi karena stunting, terkena sekian lama konflik antar kerajaan, konflik kemudian dijajah, kita mengalami krisis gizi sehingga kita menjadi mengecil badan kita. Ini pernah ada studi suatu kota di Belanda terkepung oleh Nazi Jerman selama 4 tahun saja, yang semula mereka tingginya 185 memendek menjadi 170-an. Ini kenyataan. Jepang dulu pasukan KT, tapi sekarang Jepang Kaoru Mitoma, pemain Brighton di Inggris itu 192. Karena apa? Jepang menggenjot makan ikan. Kita ikan yang bergizi diekspor, kita hanya makan ikan asin dan klotok. Nah ini harus segera dirubah nanti kebijaksanaan ini, supaya anak-anak kita, bangsa pribumi kita menjadi tidak saja sehat badannya, juga tangguh jiwanya, mempunyai spiritualitas, mempunyai mentalitas tinggi. Percuma badannya seperti Aderai, kalau dia mengalami perbudakan spiritual, dia akan tunduk di hadapan orang yang sebenarnya tidak pantas untuk menjadi majikannya. Apakah kita mau anak cucu kita itu seperti itu? Bapak Ibu sekalian, di beberapa kabupaten, bupati, wakil bupati sudah orang imigran, jajaran ketua dewan juga sudah imigran. Karena apa? Orang dari kota tersebut, Kalimantannya, itu mencoblos karena takut tidak dapat syafaat Nabi. Bayangkan hari ini tadi dan beberapa yang sudah diupload, jangankan dikapitalisasi, diperas hartanya, mereka menjual minyak wangi murah dengan harga 2 juta, tetapi istri-istrinya, putri-putrinya sudah dinistakan. Naudzubillah min dzalik. Bayangkan. Jadi kalau bisa saya katakan sebelum saya tutup, nanti kita pertajam di dalam tanya jawab, bahwa Pak Alwi ini gagal dari 4 sisi. Yang pertama kajian pustaka, nanti Adimas Kiai Haji Imaduddin Usman akan merangkan lebih rinci. Yang kedua, mereka gagal dari kajian genetika, mereka gagal dari kajian sejarah,
bahwa kakeknya yang katanya Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman itu adalah fiktif dan bohong belaka, hanya ditakwil dari mimpi. Bayangkan, makam ditakwil dari mimpi, padahal orangnya yang asli masih ada di tempatnya sana. Punya 3 putra, Muhammad, Ali dan Husain. Ini punya nakoba dan mereka saling berinteraksi, mereka saling bersaksi. Kakek mereka cuma hanya 3. Kenapa saya tahu? Karena saya staf ahlinya nakoba Al-Idrisi Indonesia. Jadi nakoba Indonesia internasional itu baru Al-Idrisi, dan mereka sudah nyambung dengan nakib-nakib seluruh dunia. Nakib mencatat 3 putra Imam Ahmad bin Isa, namanya nakib Bani Jamil. Doakan segera bisa datang ke Nusantara. Syukur-syukur kalau ada sponsornya, karena juga tidak murah mendatangkan nakib dari Irak ke Indonesia, dan nanti akan bersafari. Kemudian yang keempat, Bani Alawi ini gagal dari amaliyah. Nun sewu, kalau seorang kiai yang soleh kira-kira pantas gak anaknya jadi maling pencopet garong? Seorang wa innaka la'ala khuluqin azim innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Seorang sebaik-baik akhlak, seagung-agungnya budi pekerti, kemudian anak cucunya arogan, anak cucunya menindas, memakan harta dan menghisap darah umatnya. Kemudian mereka juga membelokkan sejarah, mereka mengaku-ngaku keturunan orang lain sebagai keturunannya. Kira-kira wajar atau tidak? Jadi sebenarnya dari 4 ini akal sehat kita ini bisa menjawab semuanya. Bapak Ibu sekalian, untuk membatalkan nasab Ba'alwi secara ilmu genetik, secara ilmu biologi, tidak harus seorang Dr. Sugeng, tidak harus seorang Profesor Herawati Sudoyo, tidak harus Dr. Ari Kaim, tetapi cukup anak biologi semester 4, karena urusannya hanya dengan YDNA. Untuk membatalkan mereka secara sejarah itu tidak butuh Profesor Anhar Gonggong, sebenarnya tidak butuh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani Reborn. Tidak butuh beliau sebenarnya, cukup anak semester awal jurusan sejarah Bapak Ibu. Karena apa? Semua mensyaratkan data sejaman, data primer. Kalau ada yang mengatakan sesuatu yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Ini adalah logika yang sangat idiot. Kenapa? Seseorang, nun sewu, dia ada KTP-nya, dia ada apa namanya, dia ada di KK, dia anaknya Bapak Fulan, ternyata bisa nggak ini palsu? Bisa, setelah diuji macam-macam. Yang ada saja ini bisa saja ternyata tidak ada atau palsu, apalagi yang tidak ada. Lah bagaimana ini bisa apa namanya, bisa dibuktikan ada? Lawang catatannya aja nggak ada. Mereka mengatakan buktikan nakobah mana yang membatalkan nasab Ba'alwi. Loh, apanya yang dibatalkan? Wah, mereka tidak pernah diakui kok, mau minta. Ini logika bagaimana? Dan Anda semua, kita semua sebagai bangsa yang bermartabat, yang punya harga diri, yang membangun peradaban ribuan tahun silam, kok mau-maunya sekarang kita dibodohi oleh mereka? Dan Muhibbin ini loh, ini gimana ini? Bagaimana kakek moyangnya Nun Sewu yang Trah Mataram, Hamengkubuwono jadi bin Yahya, Pakubuwono jadi Asegaf, lah kok terima? Padahal dua-duanya putra dari Amangkurat keempat, Amangkurat Jawi. Maka saya katakan bahwa dengan tegas narasinya kita bisa berdebat, kita bisa berdiskusi. Kalau ini monolog saya tidak mau, makanya saya hadir karena ini dialog. Bahwa Ba'alwi dengan akal sehat, dengan ilmu pengetahuan telah gagal, telah tidak bisa menunjukkan, bahkan bisa dikatakan palsu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan kita terkena suatu dalil bahwa kita harus menjaga kesucian dari keturunan Ahlul Bait Nabi sesuci-sucinya, seperti Allah itu juga menjamin kesucian dari Ahlul Bait Nabi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.